Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Mubazah dengan NIM 2441105010616. Saya dari kelas 2 IATB, dan saya di sini akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah filsafat bahasa. Di sini saya memilih persoalan nomor 2, yang dimana pandangan Russell dan Moore tentang bahasa dalam cerita rakyat seperti legenda, mitos, atau dongeng di daerah Anda membentuk pemahaman masyarakat tentang realitas. Dan apakah penggunaan bahasa dalam cerita-cerita tersebut mencerminkan fakta atau justru menjadi bentuk deskriptif definit yang dipercaya sebagai kenyataan? Oke, baik. Jadi cerita rakyat seperti mitos, legenda, ataupun dongeng di daerah kita juga itu bisa dikaitkan dengan bahasa menurut Russell dan Moore, ya. Misalnya di daerah tempat tinggal saya itu tepatnya di Sokaraja, Banyumas, di Desa Pertinggi, itu ada sebuah mitos, yaitu makam Kiai Haji Pertinggi, yang konon katanya Kiai ini dulunya adalah pemilik atau penjaga di desa saya ini. Dan menurut kepercayaan masyarakat setempat atau masyarakat yang ada di desa saya, katanya ya, apabila kita mengunjungi atau bersilaturahmi ke makam kiai tersebut, itu bisa membawa keberkahan bagi yang mengunjungi atau bersilaturahmi ke makam tersebut. Dan makam ini tuh tepatnya berada di sebelah samping rumah saya, di rumah kakek saya, ya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pandangan Russell, cerita ini memakai deskriptif definit. Jadi deskriptif definit menurut Russell itu adalah kata yang menggambarkan sesuatu secara spesifik atau detail, seolah-olah cerita itu benar-benar ada, tetapi sebenarnya belum tentu ada atau benar. Jadi melanjutkan pembahasannya, maksudnya di sini adalah bahasa digunakan seolah-olah menggambarkan kejadian nyata, padahal itu belum tentu fakta sejarah. Bahasa yang dimaksud di sini adalah yang konon katanya apabila kita mengunjungi atau bersilaturahmi ke makam tersebut itu bisa membawa keberkahan. Jadi di bahasa ini saya yang bukan asli masyarakat atau bukan yang tetap tinggal di desa Pertinggi ini tidak bisa mempercayai bahwa itu benar-benar nyata, karena saya hanya mendengar cerita atau mitos tersebut dari masyarakat yang ada di desa ini, dan saya belum bisa membuktikan sendiri bahwa apakah benar mitos tersebut itu fakta atau tidak. Jadi menurut pandangan Moore, dia percaya bahwa bahasa sehari-hari itu biasanya benar karena sesuai dengan akal sehat dan itu dipercaya sebagai hal yang wajar dan benar menurut pengalaman kita sehari-hari. Jadi kalau menurut Moore, orang percaya cerita itu karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan dan akal sehat masyarakat. Jadi cerita itu tuh dianggap nyata karena sudah dipercayai turun-temurun. Nah, mitos yang ada di tempat saya atau yang ada di desa saya itu menurut pandangan Moore, cerita itu memang cerita fakta karena masyarakat di desa saya mempercayai bahwa mitos tersebut sudah menjadi kebiasaan warga di desa tempat saya, khususnya itu setiap menjelang bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, masyarakat di sini tuh selalu mengunjungi makam
tersebut yang konon katanya bisa membawa keberkahan, dan setiap orang yang mengunjungi makam tersebut itu membawa bunga dan air untuk disiramkan ke makam tersebut, dan makam tersebut itu didoakan atau berdoa di makam itu. Nah, benar atau tidaknya mitos tersebut, tetapi masyarakat di desa saya ini tuh percaya bahwa cerita atau mitos tersebut itu fakta, karena memang cerita itu tuh turun menurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Jadi kesimpulannya itu adalah cerita rakyat tidak selalu fakta sejarah, tetapi membentuk cara orang melihat kenyataan. Masyarakat percaya bahwa mitos itu sudah menjadi bagian dari budaya atau tradisi mereka. Bahkan dalam cerita-cerita itu bukan untuk menunjukkan fakta ilmiah, tetapi untuk menanamkan nilai-nilai seperti di mitos tersebut dipercayai bahwa kita harus menghormati leluhur atau sesepuh yang sudah menjaga desa tersebut, dengan cara kita mengunjungi atau bersilaturahmi ke makam tersebut dan mendoakannya, dan dengan cara itu kita akan mendapat keberkahannya dari makam tersebut. Dan saya sebagai masyarakat pendatang atau bukan yang tetap tinggal di desa ini, saya harus bisa menghormati budaya atau tradisi tersebut walaupun saya belum bisa mempercayai mitos tersebut. Sekian dari pemaparan atau pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya di sini memilih soal nomor 5. Jadi menurut pandangan Gilbert Ryle tentang dualisme jiwa dan tubuh atau yang biasa disebut the ghost machine, jadi tubuh itu bersifat fisik dan jiwa itu bersifat non fisik. Menurut Ryle, pikiran itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari tubuh. Ia percaya bahwa pikiran itu bisa dilihat dari tindakan atau perilaku seseorang, termasuk dari cara mereka berbicara, yang artinya kalau misalnya seseorang sedang marah, itu tuh kita tidak perlu melihat ke dalam pikirannya, tetapi kita bisa tahu dari cara dia berbicara, nada suaranya, ataupun interaksi dia dengan orang lain ataupun yang dia tulis seperti di sosial media atau di platform lainnya. Dan pikiran itu tuh tampak melalui tindakan atau perilaku kita sehari-hari di kehidupan. Seperti contohnya banyak sekali di kehidupan kita yang sekarang ini, terutama di media sosial seperti di TikTok, Instagram, Twitter, Threads, dan lain-lain. Itu banyak sekali orang yang mengekspresikan pikiran atau perasaannya melalui media sosial. Misalnya ada salah satu konten kreator yang dia membuat video galau di TikTok, Instagram, atau di media sosial lainnya, yang di dalam video tersebut itu sebenarnya mereka atau si pembuat konten ini sedang merasa tidak baik-baik saja. Ia mengekspresikan perasaan sedih, menangis, marah melalui video atau lewat kata-kata. Nah, sebenarnya bahasa yang mereka pakai itu bukan hanya menunjukkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sedang rasakan, tetapi juga itu bentuk cara mereka membuat atau mereka memahami perasaan itu. Jadi pikiran itu tuh terlihat, terdengar, dan terbaca hanya dengan kata-kata yang ada di postingan manapun, entah di komentar ataupun di meme. Dan banyak sekali komentar-komentar di video tersebut
Seperti contohnya yang ada di video tersebut itu, aku capek pura-pura bahagia terus. Sebenarnya dia itu bukan hanya menunjukkan perasaan atau mengekspresikan perasaan lelahnya saja, tetapi kata-kata atau tulisan tersebut juga membuat orang menyadari dan mengakui bahwa selama ini dia itu tertekan dengan emosinya, atau ia tuh sedang merasa sedih. Jadi bahasa yang digunakan tidak hanya mencerminkan pikiran, tetapi juga akan mempengaruhi dan membentuknya. Hal ini bisa dibuktikan bahwa di dalam dunia digital sekarang ini, bahasa itu menjadi alat yang penting dalam memahami dan membentuk emosional manusia. Jadi kesimpulannya, menurut pandangan Ryle, pikiran itu tidak bisa dipisahkan dari bentuk ekspresi nyata seperti bahasa. Jadi pasti bahasa yang dikeluarkan atau diucapkan dia maupun yang dia ketik itu sebenarnya dia sedang menunjukkan atau sedang relate dengan keadaan mereka yang sekarang. Jadi pikiran itu bukanlah sesuatu yang tersembunyi, tetapi pikiran itu bisa dibuat dan dipahami oleh orang dari cara dia berbicara, atau dari cara dia interaksi dengan orang lain, terutama di media sosial yang dimana emosi dan pikiran itu tidak hanya ditunjukkan tetapi juga dibentuk dan diciptakan bersama-sama. Sekian dari pemaparan dan pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.